Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Ya, baik, selamat siang menjelang sore untuk Anda pendengar Radio Republik Indonesia dan juga Anda pemirsa RRI. Senang sekali kami kembali untuk Anda kali ini lewat dialog khusus. Ya, dialog khusus ini mengangkat terkait dengan topik pembahasan kita, Kejati Sulawesi Utara jadi orang tua asuh dalam program Genting Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting. Ya, sehubungan dengan 2 hari yang lalu sudah ada kunjungan yang dilakukan oleh BKKBN bersama dengan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara, yang dimana sudah memberikan bantuan kepada mereka-mereka yang terdampak dari stunting ini. Ya, tepatnya yang ada di Kota Manado, di Sindulang, Kecamatan Sindulang, tepatnya Kelurahan Sindulang 1. Ya, dan kali ini pembahasan kita terkait dengan Kejati Sulut jadi orang tua asuh dalam program Genting. Sudah hadir bersama-sama dengan kita tentunya juga Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara. Dalam hal ini Dr. Andi Muhammad Taufik SHMH CGCAE, Kepala Kejaksaan Tinggi atau Kejati Sulawesi Utara. Saya langsung menyapa Pak Andi. Selamat pagi, selamat siang menjelang sore Pak Andi. Selamat siang menjelang sore. Baik. Pak. Oke, lebih mendekat sedikit Pak dari mic-nya RRI supaya kedengaran lebih bagus begitu pada pendengar masyarakat di Sulawesi Utara. Dan juga bersama-sama dengan Pak Andi selaku Kejati Sulut ada Dr. Jenny Yola Winokan MAP, Kepala Perwakilan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atau Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Kemendukbangga BKKBN Sulawesi Utara. Selamat siang menjelang sore Ibu. Ya, selamat siang menjelang sore juga. Apa kabar semuanya? Juga pendengar yang ada. Ya. Salam sehat selalu. Baik. Ya. Ini Ibu luar biasa ya, sampai dengan sekarang ini masih terus mengumandangkan stunting untuk pencegahannya yang ada di daerah Sulawesi Utara. Betul, betul. Baik, kalau kita berbicara tentang orang tua asuh, siapa sih nggak mau jadi orang tua asuh ya? Semua pingin, tapi ini ada perlakuan khusus yang menjadi perhatian bersama sehubungan dengan program pemerintah pusat yang ada sampai dengan di daerah-daerah. Bukan dari BKKBN saja atau dari Dinas Kesehatan yang melakukan pencegahan di dalamnya, tetapi juga ini sudah melibatkan antar sektor ya atau lintas sektor yang ada di setiap daerah. Termasuk di Sulawesi Utara kemarin atau 2 hari yang lalu sudah dilakukan pemberian bantuan untuk masyarakat atau anak-anak yang terdampak dari stunting yang dilakukan sendiri oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara. Ya, saya langsung ke Pak Andi. Pak Andi ditunjuk sebagai orang tua asuh. Dalam hal ini kan kita ini lebih menggerakkan juga kepada masyarakat atau barangkali juga pejabat-pejabat, petinggi-petinggi di daerah untuk melakukan hal yang sama begitu. Apa Bapak memang punya niat sendiri atau diundang atau apa begitu Pak? Silakan. Oke, terima kasih Pak Asa atas kesempatan yang diberikan. Saya mengucapkan terima kasih juga kepada Ibu Jen yang betul-betul serius dalam pencegahan bagaimana stunting ini bisa kita turunkan seminimal mungkin. Sebenarnya ini sudah ada sejak aturan yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Cuman saya lihat dengan adanya presiden kita yang baru Pak Prabowo itu sesuai dengan cita-citanya, maka stunting ini sangat perlu. Jadi beberapa hari yang lalu memang kami dikunjungi oleh Ibu Jen di kantor dan menyampaikan tujuannya bagaimana menjadi orang tua asuh. Saya selaku Kejati Sulut sangat berantusias, bukan di Sulut, dan saya juga memerintahkan kepada beberapa staf seperti Wakajati, para asisten
wajib ikut serta untuk melakukan menjadi orang tua asuh. Jadi bukan saya pribadi, tapi beberapa pejabat yang ada di Kejati Sulut itu juga saya perintahkan untuk bisa ikut tergerak hatinya menjadi orang tua asuh. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin dengan kita kerjasama dengan Ibu Jen dengan dari RRI ini, mudah-mudahan dari Forkopimda ya, Bapak Gubernur yang selaku pimpinan Forkopimda itu tergerak hatinya supaya mau juga anak yang berkualitas. Mudah-mudahan dengan juga acara ini juga menambah semangat dari teman-teman pejabat, bukan saja Forkopimda, kepala dinas dan lain-lainnya, termasuk orang-orang yang mampu ya. Saya mengajak orang-orang yang mampu, pengusaha-pengusaha bisa menjadi orang tua asuh juga, sehingga betul-betul dana yang dikumpulkan bisa bermanfaat bagi pencegahan daripada stunting ini, dan tingkat penurunannya yang sangat kita harapkan dan keinginan Pak Prabowo itu bisa kita wujudkan dengan baik. Saya kira demikian. Bapak kemarin turun langsung melihat kondisi mereka, ini ada pemberian juga bantuan dalam bentuk makanan bergizi kepada anak atau bayi, dan juga ini pembuatan jamban di lingkungan sosial anak-anak yang terdampak stunting ini. Bapak melihatnya seperti apa kondisi-kondisi tersebut, Pak? Memang saya tidak menyangka ya, padahal kalau dilihat di Kota Manado itu kan termasuk salah satu kota besar. Oh iya. Jadi begitu saya turun ke lapangan, saya melihat situasinya tidak dapat kita bayangkan dengan melihat kumuhnya tempat tinggalnya. Bayangkan, saya sempat menanyakan selama ini untuk jamban yang mereka tidak miliki dengan beberapa keluarga di dalamnya itu, mereka tuh izin untuk buang hajat ke tetangga ya, bukan di rumah sendiri bukan di rumah sendiri. Jadi ini juga salah satu pencegahan stunting, bagaimana untuk supaya tidak kotor di rumahnya. Jadi memang tepat sekali Ibu Jen, saya terima kasih banyak, itu tergerak hati saya, dan saya sebagai umat yang beragama, saya selalu berharap bahwa mudah-mudahan saya sebagai Kajati dan generasi selanjutnya itu terus kita gerakkan sehingga bisa membantu. Ini baru tempat yang satu loh kita lihat, ya belum mungkin di tempat lain. Jadi saya mungkin mengajak Bu Jen, jangan patah semangat Bu. Nanti saya tetap mendorong Ibu, makanya saya sampaikan, Bu cepat juga ke Pak Gubernur. Soalnya ada pergubnya ya, sudah ada pergubnya. Kalau tidak salah itu ada, memang di situ beliau selaku pimpinan yang menekankan bagaimana untuk pencegahan stunting ini. Jadi saya berharap nanti Ibu Jen selaku kepala BKBN di wilayah Sulut ini tidak berhenti di sini saja. Jalan terus Bu, kita mendukung untuk bagaimana anak-anak kita di Sulut ini bisa mempunyai IQ yang tinggi nantinya dan bisa bermanfaat bagi bangsa dan negara. Baik, kalau saya ke BKKBN, kalau kita melihat dari informasi yang sebelumnya yang pernah RRI juga meliput, dari hasil pengukuran yang ada berdasar dari data BKKBN di tahun 2024 lalu ya, ini di Sulawesi Utara untuk wasting atau tidak stunting mencapai 23.348. Berat badan kurang tidak stunting 1.544, sementara gizi kurang tidak stunting di angka 2.086. Gizi buruk tidak stunting 92 dan stunting 2.042 bayi. Jadi totalnya untuk stunting di Sulawesi Utara 29.106 jiwa atau sekitar 21,82% bayi yang bermasalah gizi. Seberapa parah sebenarnya stunting di Sulawesi Utara dan kok bisa sampai Kajati sendiri langsung dilibatkan menjadi orang tua asuh? Ibu Jen bisa langsung dijelaskan kepada pendengar? Ya, baik, terima kasih. Tentunya ini merupakan suatu program pemerintah Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting, di mana
mengikutsertakan kolaborasi pentahelix ya, bukan hanya pemerintah tetapi dimintakan juga sebuah bentuk dari perhatian dari kalangan masyarakat, terutama CSR dan perusahaan yang ada. Nah, kegiatan ini sebenarnya diharapkan tidak menggunakan APBN sehingga memang personalnya, komunitasnya, dan ini sungguh luar biasa telah dilakukan oleh Pak Kejati dan jajaran sebagai bentuk perorangan komunitas, walaupun notabene-nya pemerintah tetapi memiliki kepedulian yang sangat tinggi juga untuk melihat keluarga-keluarga yang memiliki anak ya, anak yang kategori masuk dalam keluarga risiko stunting. Nah, barangkali mungkin konsepnya perlu diketahui juga bahwa yang stunting dan keluarga risiko stunting. Kalau keluarga risiko stunting adalah keluarga-keluarga yang kecenderungan kalau tidak diawasi, tidak didampingi gizi, perkembangan, bahkan juga fasilitas sanitasinya, pelayanan kesehatannya, maka akan berisiko jatuh pada yang namanya stunting. Nah, tadi sudah dibacakan bahwa data stunting itu betul-betul sangat besar juga di Provinsi Sulawesi Utara dan perlu penanganan. Jadi ada 2 penanganan, yaitu bagaimana mencegah dan menangani masalah stunting. Dalam persoalan ini, ketika kita sudah melakukan berbagai penanganan stunting, tentunya ini ada kemitraan pentahelix dari berbagai kementerian, dinas terkait. Namun juga perlu diperhatikan juga bagaimana usaha pencegahan. Nah, usaha pencegahan ini yang sudah dilakukan juga kemarin merupakan sasaran-sasaran keluarga risiko stunting, yaitu ibu hamil, ibu menyusui, dan keluarga yang memiliki anak baduta atau bayi 2 tahun. Kenapa harus dilakukan proses pencegahan ini? Jangan sampai angka 23.000 ini bertambah, Pak. Nah, mungkin sudah semakin banyak penanganan yang ada untuk progres penurunan angka tersebut. Namun kita perlu juga untuk mempending, jangan sampai dari keluarga risiko stunting ini dapat memberikan kontribusi angka kepada 23.000 anak yang harus kita lihat kecenderungan mereka itu menjadi stunting. Persoalan di sini ada kerinduan yang sangat besar dengan adanya perubahan kementerian, kami dari badan ke kementerian, tentunya ini memberikan keterwakilan bahwa besar harapan kami secara baik yang ada di pusat maupun di provinsi dan kabupaten kota untuk melihat kembali masyarakat-masyarakat yang punya kategori keluarga risiko stunting, dan sasaran itu ada sekitar 5.000 keluarga risiko stunting di Provinsi Sulawesi Utara yang perlu mendampingi mereka sampai lepas dari usia baduta. Anaknya baduta berarti dari 1000 HPK, program 1000 hari pertama kehidupan, dari hamil sampai 2 tahun. Ketika masuk lebih dari 2 tahun itu untuk mendapatkan risiko stunting itu sudah minimal sekali. Sehingga usia 1000 hari pertama kehidupan itu benar-benar dipantau. Dan kami memberikan apresiasi yang sangat tinggi kepada Pak Kejati. Terima kasih Pak, luar biasa sudah merespon kami sebagaimana arahan Pak Menteri kepada kami juga. Dan tentunya ini harus kita aplikasikan di semua wilayah kerja kita, bukan hanya di provinsi tetapi di kabupaten kota. Dan terima kasih juga memang pemerintah provinsi betul-betul juga sudah memberikan kontribusi, tinggal mempertajam lagi area-area mana yang tentunya menjadi sasaran-sasaran khusus, terutama keluarga risiko stunting, seperti itu. Iya. Anda bisa bergabung juga bersama kami pendengar, Anda bisa bertanggapan langsung di YouTube kami ya, YouTube RRI Manado, atau chatting lewat WhatsApp, telepon juga bisa, SMS bisa di 082195835080 ya. Anda bisa bergabung di 082195835080. Sebelum kita akan break, ini satu juga ya saya akan tanyakan dulu ke Pak Kajati. Pak Kajati, kemarin kita lihat anaknya biasa-biasa saja sebenarnya ya Pak ya, melihat dari kondisi mereka, tapi ternyata mereka sudah terkena stunting. Sejauh mana Bapak kalau mengikuti perkembangan informasi terkait dengan stunting ini? Dan artinya kan ini ada penganggaran khusus, sudah ada perdanya, ada pergubnya barangkali juga yang harus dikawal khusus, yang artinya juga kejaksaan akhirnya masuk di dalamnya. Silakan Pak. Oke, terima kasih ya. Jadi tadi apa yang disampaikan Ibu Jen, sebenarnya untuk kita di kejaksaan itu terus terang, saya sebagai Kejati memang tidak ada anggarannya Pak. Jadi saya secara pribadi, saya berbicara sama istri dari hati nurani bahwa ini kan kita ingin berbuat baik, ibadah lah ya. Betul. Nah, jadi saya bilang sama istri, kita
bisa mengambil anak asuh itu 2 orang. Ya, itu saya kira tidak mengurangi kita punya rezeki, dan alhamdulillah istri juga setuju. Nah, jadi saya juga berharap kalaupun nanti umpamanya ada anggarannya yang memang ditujukan oleh BKKBN, kami siap Bu membantu untuk mengawal Datun nanti yang untuk kerjasamanya, sehingga anggaran itu betul-betul digunakan. Namun di luar itu saya secara pribadi terus terang, saya membantu ini bukan dari anggaran yang disiapkan, kantor, tapi ya, ini Pak? dari gaji saya, ya, gaji pribadi saya yang saya ingin berbuat kebaikan yang memang disampaikan oleh Ibu Jen, langsung saya tanggapi, saya siap, dan bahkan saya mengundang beliau pada acara tertentu untuk menyampaikan bahwa kami dari beberapa pejabat di Kejati itu siap membantu, dan alhamdulillah teman-teman semua merespon, karena ini kan untuk kebaikan, Pak. Ya, untuk luar biasa. Bagaimanapun ke depan kita semua kan tidak akan selamanya mau hidup di dunia ini. Saya kira dengan adanya ibadah begini itu salah satu contoh bahwa jiwa sosial kita ini untuk masyarakat yang ada di Sulut ini. Oke. 2045 adalah tahun ini, nanti dicanangkan tahun emas, artinya kita menciptakan generasi yang sehat. Bahkan kalau yang dulu katanya cebol-cebol ya, atau pendek-pendek gitu akibat terdapat stunting. Mudah-mudahan di tahun 2045 ini setelah kita melakukan pencegahan dari sekarang, termasuk Pak Kajati yang menjadi orang tua asuh, mendorong kita untuk bisa melakukan pencegahan bersama dengan BKKBN. Kami masih akan melanjutkan perbincangan terkait dengan Kajati Sulut jadi orang tua asuh dalam program Genting, tetapi kita akan ikuti dulu informasi komersial berikut ini. Kanal informasi dan inspirasi Terus Satu. RRI Manado bekerja sama dengan Basnas Provinsi Sulawesi Utara mempersembahkan RRI Berbagi Berkah Ramadan. Salurkan zakat, infak, sedekah Anda melalui UPZ, Unit Pengumpul Zakat RRI Manado di nomor rekening BSI 7302026321. Zakat, infak, sedekah Anda bisa juga berbentuk sembako yang diantar langsung ke gedung RRI Manado, Jalan Radio nomor 1, Tikala Ares, Manado. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Baim di 0812 1395 1579, Sulis di 0853 973 88804. Indahnya berbagi di bulan keberkahan Ramadan. Kanal informasi dan inspirasi Terus Satu. Kalau kita berbicara tentang stunting, tentu ini menjadi salah satu persoalan di beberapa tahun terakhir ini yang menjadi kerja keras pemerintah, apalagi ini peningkatannya luar biasa ya. Terjadi di setiap tahunnya ini bertambah, dan bahkan ini kemungkinan juga masih akan bertambah, tapi mudah-mudahan tidak kali ini ya, karena kita mulai melakukan pencegahan lewat sosialisasi, edukasi, dan juga ini pemeriksaan kesehatan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan di tingkat pertama, yaitu di Puskesmas ya. Dan Pak Kajati juga sudah turun tangan melihat langsung anak-anak yang beresiko atau terdampak stunting ini, dan tentunya ini menjadi dorongan bagi kita untuk bisa melakukan hal yang sama. Pak Kajati, kalau tadi Bapak mengatakan bahwa saya juga mengatakan menginstruksikan semua untuk juga melakukan di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara. Kalau tadi ada 5.000 beresiko dikatakan Ibu Yeni ya, terkait dengan stunting di Sulawesi Utara. Ini kan artinya kita mengkawal sudah ada anggaran dana desa masuk dalam program stunting juga di situ. Ada juga dana yang lain termasuk DAK atau DAU begitu yang perlu dikawal khusus. Ini penganggaran ini yang mungkin lebih diperhatikan oleh Kejaksaan barangkali Pak, seperti itu. Oke, terima kasih banyak Pak. Jadi khusus yang mengenai penganggaran yang memang ditujukan untuk stunting,
Ya kami dari Kejaksaan Tinggi Sulut kalau memang diminta daripada nanti BKBN, karena kami sudah membuat semacam kerjasama, MOU, jadi iya. nanti untuk semacam penganggaran dan peruntukannya nanti dari Datun itu bisa mendampingi. Tujuannya apa? Itu tujuannya supaya anggaran itu tepat sasaran dan tidak terjadi indikasi korupsi. Iya, betul. Ya, ini yang sering kita lakukan, bahwa banyak bantuan-bantuan itu disalahgunakan oleh oknum. Mudah-mudahan dengan Pak Presiden sekarang ini yang sudah serius untuk betul-betul melakukan pencegahan stunting ini, kita bisa membantu bagaimana anggaran-anggaran yang sudah diturunkan oleh untuk usut di Sulut ini, kalau nanti memang dari Ibu Jen bisa meminta kita, apalagi sudah ada kerjasama, itu segera kita akan lakukan. Dan selama ini alhamdulillah Datun sekarang ini bekerja tanpa ada biaya, Pak. Jadi terus terang kita bekerja hanya untuk lillahi ta'ala. Jadi untuk mencari karir, ya, karena keberhasilan daripada kita untuk mendampingi teman-teman untuk supaya tidak terjadi indikasi korupsi, dana tidak disalahgunakan, itu setiap saat kita laporkan kepada Bapak Jamdatun untuk bagaimana kita mendapatkan nilai prestasi dari beliau. Jadi saya berharap sekali lagi Bu Jen, kalau memang nanti anggarannya memang perlu Ibu kami dampingi, kami siap setiap saat nanti berkonsultasi, dan selama ini kita sudah banyak membantu dari instansi lain sehingga alur penggunaan anggaran itu bisa betul-betul tepat sasaran dan tidak disalahgunakan oleh oknum-oknum tertentu. Oke, jadi stunting ini dikawal khusus oleh Kejaksaan begitu ya Pak Iya. ya? Oke, baik, lewat peraturan-peraturan yang diterapkan melalui pemerintah daerah maupun pemerintah pusat begitu. Saya ke Ibu Jen, ini kan kita melihat tadi ada 5.000 penderita stunting. Sebenarnya kalau melihat pada kondisi ini rata-ratanya ini dari keluarga mana? Apakah memang dari mereka kurang mampu atau ada juga dalam kalangan-kalangan elit barangkali? Karena kita melihat pada kondisinya kemarin saja kita melihat anak bayi ini tidak ada biasa bayi pada biasanya begitu ya, pada umumnya begitu, tidak kelihatan ada kekurangan stunting. apa begitu. Ya. Ternyata ternyata bayi ini yang akan mendapat bantuan dari Kejaksaan dalam hal ini Kejati. Ya, Gitu. baik. Memang yang kemarin itu adalah memang bukan stunting, tapi keluarga risiko stunting. Oh, keluarga risiko stunting. Iya, keluarga risiko stunting bukan berarti dia sudah pada kondisi stunting, tetapi lebih kepada preventif untuk mencegah jangan sampai bayi tersebut, ibu hamil tersebut melahirkan anak dengan kategori stunting. Nah, oleh karena itu kemarin itu merupakan usaha preventif untuk lebih bagaimana kita mencegah sebelum terjadi pada yang namanya stunting. Nah, memang untuk hal yang tadi ya, sempat juga ini ada yang bertanya, kenapa ya ini kan bukan stunting, kok dikasih bantuan seperti itu. Iya. Nah, karena apa? Dari mereka lah keluarga-keluarga yang tidak mampu, ketidakcukupan ekonomi, tinggal di rumah yang tidak sesuai dengan karakteristik yang ada, kemudian juga pada lingkup kota perkumuhan. Nah, itu merupakan sasaran kita, apalagi ada ibu hamil, ibu menyusui, bahkan keluarga baduta. Nah, kondisi-kondisi seperti ini perlu adanya kolaborasi dari lintas terkait, dan sungguh luar biasa dari Pak Kejati juga sudah memberikan respon, bahkan mengaplikasikan bisa jadi praktek baik bagi komunitas lainnya yang masuk unsur pejabat, pemerintah maupun terkait dengan CSR. Nah, ini kami lihat kemarin, memang kalau dilihat dari sisi ekonomi itu sudah masuk kriteria untuk dibantu, karena termasuk keluarga tidak mampu, dan dalam satu rumah itu ada 3 keluarga. Ya, Betul, dan ya. masing-masing keluarga itu memiliki 6-7 anak. Total kami hitung kemarin 18 anak. Wow. Ya, Hanya rumah begitu. kecil lagi ya, Bu? Ya, rumah kecil, jadi hari-hari kayak pesta gitu kan, kumpul orang begitu. Sampai saya lihat banyak yang bingung, betul ya orang di sini, betul di sini, karena diantar langsung oleh lurahnya, bahkan ada camatnya yang lain di situ. Nah, kemarin sempat kaget juga ya Pak Kejati, Iya, wah benar, Bu. ini
dalam satu rumah ini 18 anak belum orang Berturut-turut tuanya. ya semua. Ya, berturut-turut ya. Dan ada satu ibu dia 7 anak. 7 anak dengan ini. Nah, ini juga program-program yang mungkin harus kita ingatkan juga untuk kesertaan ber-KB itu sangat perlu, karena itu juga untuk menurunkan angka kematian ibu dan anak. Nah, ini program pemerintah. Namun untuk gerakan orang tua asuh cegah stunting, kita membantu pemerintah tanpa menggunakan APBN, APBD dan lain sebagainya. Ini memang proaktif dari responsibilitas dari komunitas, kemudian dari person yang harus kita galakkan. Dan target ini sudah dicanangkan oleh Pak Menteri, Pak Wihaji pada tanggal 5 Desember 2024 yang lalu. Dan targetnya adalah sejuta orang yang akan kita mampu. Lebih dari sejuta, alhamdulillah, puji Tuhan ya. Karena memang kalau dilihat datanya sebenarnya target saja itu Pak. Lebih dari itu keluarga risiko stuntingnya. Target untuk Sulut tahun ini adalah 5.802 untuk keluarga risiko stunting ya, yang akan kita bantu melalui program gerakan orang tua asuh cegah stunting seperti itu. Oke. Ini kemarin Pak Kak Jati sendiri bikin jamban ya. Ini unik juga ya Pak. Pertama kali atau bagaimana Pak untuk menjadi salah satu orang tua asuh dalam program stunting, atau barangkali juga Kak Jati yang ada di seluruh Indonesia baru Bapak yang melakukannya ini? Betul ini. Saya kira ini gebrakan juga ya yang Iya. dilakukan Bu Jen. Jadi saya juga terus terang aja terharu kemarin itu begitu masuk ke rumah masyarakat, wah kok tidak punya jamban. Jadi memang salah satu pencegahan itu kan ada 5 kriteria, itu salah satu adalah menjaga kebersihan lingkungan. Nah, dengan tidak ada jamban itu kan berarti lingkungan itu tidak bersih. Jadi saya kaget juga setelah kemarin itu disiapkan jamban. Wah, saya tanyakan kepada ibunya. Jadi selama ini ibu di mana untuk buang hajatnya? Ya numpang ke tetangga. Saya bilang Masya Allah. Saya bilang ya untung baik ada teman-teman dari BKBN bisa memfasilitasi ya. Nah, jadi saya juga sekaligus di sini mengajak. Jadi saya juga nanti coba-coba nanti meminta kepada seluruh Kajari yang ada di Sulut itu juga minimal juga dia harus boleh membantu ibu-ibu hamil yang kurang mampu di kabupaten-kabupaten. Kalau tidak salah di sini kan ada 15 kabupaten. Betul. Bu ya. Bayangkan aja kalau semua Kajari juga turun tangan, pasti bisa mencegah. Ditambah lagi belum pejabat-pejabatnya, terus dari Forkopimda, dari kepala dinas, orang-orang, wah saya kira luar biasa lah. Kalau memang dan jumlah yang dikeluarkan kalau saya hitung-hitung kan 15.000 dikali sebulan 450.000. Jadi 450.000 itu sebulan, itu saya kira dengan itu tidak ada nilainya lah daripada kita membantu anak-anak kita ya. Jadi saya sangat berharap bahwa dengan adanya gerakan ini betul-betul saya bukan saja mau dibilang wah Pak Kajati, tapi tidak, memang saya niat sekali supaya sebagai contoh bagi teman-teman ikut tergerak juga hatinya. Apalagi dengan melihat itu hanya di kota besar kok bisa tidak ada jambannya gitu. Dan satu keluarga ada 18 orang di dalamnya, itu masih di kota Manadonya. Mungkin kalau kita jalan lagi itu lebih banyak lagi Pak. Iya betul sekali. Iya. Wah ini luar biasa Pak Kajati sendiri saya melihat langsung turun tangan untuk melakukan pembuatan atau pembangunan jamban yang ada di tengah pemukiman warga di Sindulang 1. Saudara yang bertanya di line WhatsApp kami di 082195835080. Yang pertama ini ada Ibu Alia. Sore Pak Kajati dan Ibu, dari Ibu Alia di Pineleng. Bagaimana mekanisme pendataan calon orang tua asuh dalam program Genting di Sulawesi Utara? Wah ini mantap ya. Mengingat wilayah Sulut yang cukup luas sampai di kepulauan. Terima kasih. Pak Kajati saja bikin ya, masa kita saja yang nonton, apalagi yang banyak duitnya, barangkali juga bisa bersama-sama untuk melakukan dorongan pencegahan stunting. Ada lagi yang lain bergabung? Itu saja dulu. Baik, Ibu Alia, silakan dijawab dulu Ibu Jane terkait dengan bagaimana mekanisme pendataan calon orang tua asuh dalam program Genting ini, Pak. Bu. Ya,
Baik, tentunya kita ada portal yang namanya Peduli Genting yang baru diresmikan pada minggu ini. Namun diawali itu kita di kabupaten kota ada yang namanya Dinas Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana. Nah, di 15 kabupaten kota mereka menjadi perpanjangan tangan program Genting, bahkan sampai di tingkat kecamatan ada yang namanya penyuluh KB atau petugas lapangan KB yang ada di setiap wilayah kecamatan. Nah, ini akan menyasar ke seluruh desa kelurahan, dan di sana ada yang namanya balai penyuluhan. Bisa didatangi balai penyuluhan, ketemu PKB, PLKB-nya, atau langsung ke dinas. Nah, itu secara manual, tetapi juga melalui online atau portal Peduli Genting sudah ada, dan di situ bisa dipantau berapa jumlah keluarga risiko stunting yang mendapat bantuan, kemudian per provinsi, per kabupaten kota. Nah, ini akan semakin diperbaharui dan semakin lengkap lagi portalnya, sehingga ketika ada calon orang tua asuh yang ingin memberikan bantuan, kami juga ada mekanismenya. Sampai juga kami ada semacam penampung ya. Kalau di tingkat pusat itu diarahkan juga ke Basnas, bahkan juga mitra kerja terkait ya. Dan ini betul-betul dipantau juga oleh BPK, bahkan juga terima kasih luar biasa lewat kerjasama dengan Kejati sudah berupaya dan memberikan respon yang luar biasa, dan ini juga menjadi satu-satunya di Provinsi Sulawesi Utara, bahkan di tingkat nasional ya. Baru Pak Kejati terima kasih kemarin dapat respon itu dari pusat dan memberikan like follower yang luar biasa kepada Pak Kejati. Salam hormat luar biasa dari beberapa juga mitra kerja kami yang di tingkat nasional. Nah, ini merupakan kepedulian otak-otak atau orang tua asuh ya. Dan terima kasih barangkali Ibu Alia ini yang ada di Peneleng bisa menjadi juga calon orang tua asuh ya, yang mungkin bisa tergerak. Berarti ini juga ya. berpeluang untuk semua umum ya begitu. Betul, tidak terbatas sebenarnya, tidak terbatas ya. Karena dengan memberikan peluang kepada umum, tentunya masyarakat yang merasa mampu dapat mengcover masyarakat yang tidak mampu, apalagi yang kategori keluarga risiko stunting seperti itu. Berarti Pak Kajati ini menjadi penggerak lebih dulu begitu ya Pak. Aplaus ya. Ya, makasih. Ini kalau melihat pada kondisinya Pak ya, di Sulawesi Utara kan keluarga miskin ini bukan hanya di daerah-daerah tertentu seperti yang kemarin dilakukan di Sindulang, ada juga di kabupaten kota tadi Bapak sempat singgung, barangkali ini juga menjadi salah satu contoh, tapi banyak yang terjadi di luar. Apa Bapak juga akan melakukan kunjungan-kunjungan bersama dengan BKKBN selain di Manado Pak? Apalagi Bapak yang menjadi motor penggerak untuk orang tua asuh stunting di daerah Sulawesi Utara, barangkali juga akan diikuti oleh, mohon maaf ya kami sebut, Pak Gubernur atau mungkin Kapolda atau pengadilan dan lain sebagainya, atau Forkopimda lah Pak. Iya. Jadi saya terus terang aja, kalau dikatakan sebagai penggerak, sebenarnya kita manusia ini harus berbuat kebaikan ya. Jadi tidak hanya mengurusi penegakan hukum, perkara korupsi. Aduh, itu kan pusing sekali itu. Jadi benar-benar kalau saya ingin namanya kita semua ini manusia akan mati semuanya. Jadi sekaranglah kita berbuat kebaikan ya. Jadi tadi disampaikan sama pembawa acara ya, kalau memang Pak Gubernur juga artinya berkenan dan mendengarkan kebetulan ini ya, alhamdulillah berkenan. Forkopimda mulai Kapolda, Pangdam, terus Dalanur, KPT semuanya, dan kepala dinas. Saya kira kalau memang kita mau bersatu yang namanya meningkatkan kesejahteraan di Sulut ya, salah satunya inilah yang kita harus lakukan ya, supaya bisa bagaimana bisa apa yang diamanatkan, diperintahkan oleh Presiden Prabowo itu kita bisa laksanakan dengan baik. Oke. Kejati sendiri atau Kejaksaan sendiri melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat ya. Melihat dari apa yang Bapak lakukan, kan ada program masuk sekolah, ada juga penyuluhan hukum yang dilakukan kepada masyarakat. Apakah ini juga akan menjadi salah satu yang akan disampaikan ketika kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan begitu Pak Kajati? Jadi memang kalau program-program seperti pemberdayaan masyarakatnya, masuk sekolah, jaksa masuk desa, bahkan ada jaksa masuk laut juga ada kan? Itu memang sudah terprogram ya, terprogram, sudah jalan seperti biasa, sehingga ini sudah biasa. Tapi yang untuk seperti sekarang ini, yang seperti stunting ini perlu sekali. Makanya mungkin nanti dalam waktu dekat saya juga memerintahkan kajari-kajari saya di kabupaten dan kota itu
menjadi orang tua asuh ya. Nanti diikuti oleh bupati, wali kotanya, sehingga betul-betul di kabupaten juga bisa berjalan sesuai dengan kita harapkan. Baik, oke. Sudah ada pendengar kami yang bergabung. Selamat sore, saya Wulan dari Kairagi 2. Salut untuk Bapak Kejati yang sudah menjadi pelopor orang tua asuh di Sulawesi Utara untuk pencegahan stunting. Semoga kebaikan Bapak berbuah berkat untuk Bapak dan keluarga. Amin, ya. Luar biasa. Ini Pak Kajati ini sudah melakukan gebrakan yang positif, dan apalagi ini di tengah masyarakat lagi menikmati ibadah berpuasa ya di bulan Ramadan, yang ini menambah pahala juga ya, lebih khusus untuk Pak Kajati. Luar biasa sih memang Pak. Artinya Bapak sendiri mau turun sampai kemarin kan kita melewati lorong-lorong yang sifatnya ini bukan jalan sebenarnya, tapi ini hanya selokan-selokan yang kita lewat di atas-atasnya begitu, yang akhirnya sampai pada keluarganya. Ibu, kalau saya ke BKKBN ya, memang akan dicanangkan juga selain dari Kajati untuk menjadi orang tua asuh, Forkopimda yang lain seperti gubernur yang disampaikan tadi, itu juga akan diajak atau dipanggil bersama-sama dengan program BKKBN. Ya, tentunya ini sudah menjadi bagian kami untuk melakukan advokasi kepada pemerintah daerah, dan saya yakin ini juga akan dilakukan gebrakan-gebrakan khusus yang luar biasa oleh Bapak Gubernur dan jajaran pemerintah provinsi yang ada, dan ini sudah menjadi komitmen bersama dari pusat, dan tentunya ini merupakan bagian yang harus kita laksanakan karena regulasinya berkesinambungan. Dan tentu ketika ada regulasi dari pusat sampai di provinsi, kabupaten, kota, ini sudah menjadi suatu bagian penting yang harus mau tidak mau kita harus laksanakan. Nah, oleh karena itu untuk kegiatan-kegiatan ini diharapkan adanya kolaborasi pentahelix, bukan hanya berdasarkan APBN APBD yang ada, tetapi bagaimana kita memanfaatkan, memberdayakan CSR, komunitas-komunitas yang punya kerinduan membagi berkah bagi keluarga-keluarga risiko stunting maupun keluarga yang sudah memiliki anak stunting. Dan ini diharapkan juga bukan hanya sampai di sini, tetapi berkesinambungan sampai tidak ada lagi stunting di Provinsi Sulawesi Utara, terutama di tingkat nasional. Dan tentunya ini akan berbuah baik ketika stunting ini sudah sangat minim ataupun zero, ya, tidak ada lagi. Ini akan memberikan suatu makna bahwa kita akan masuk yang namanya kualitas keluarga yang luar biasa, di mana kualitas keluarga ditentukan juga dari keluarga itu sendiri, ya kan? Bagaimana kita menciptakan keluarga-keluarga yang berkualitas ketika kita melihat masih ada keluarga yang perlu dibantu. Nah, ini juga akan memberikan input juga dalam setiap program-program yang dilaksanakan seluruh jajaran termasuk yang ada di provinsi. Dan berharap, terima kasih Pak Kejati. Iya Bu, sama-sama Bu. Menjadi motor kita juga ya, yang selalu mendongkrak, mengingatkan, dan mudah-mudahan ini bukan hanya sekedar sampai di sini, tetapi juga diikuti oleh berbagai lintas sektor terkait dengan CSR yang barangkali lumayan banyak ya di Sulawesi Utara yang membuka lahan untuk profit dan lain sebagainya. Itu tentunya mereka juga berkewajiban memberikan sebagian fee-nya untuk mereka keluarga yang kurang mampu. Nah, tentunya ini kami juga berharap memang ada tim percepatan penurunan stunting yang ada di tingkat provinsi sampai kabupaten kota yang sudah jalan. Dan kami ingin melihat progres lagi karena memang data SSG 2024 kami menunggu publishnya juga. Ini akan menjadi patokan dasar berapa besar ya angka stunting yang turun di Provinsi Sulawesi Utara, dan ini akan menjadi semacam peta jalan kita juga ya, keterwakilan semua 15 kabupaten kota ini untuk berkontribusi dalam menurunkan angka stunting di Sulut. Seperti itu. Baik. Kita akan break dulu sejenak pendengar. Untuk Anda yang mau bergabung, bertanya lagi silakan di line telepon dan juga komentar Anda di streaming kami di YouTube ya. Bisa bertanya langsung terkait dengan stunting. Ini Kejati Sulut jadi orang tua stunting, orang tua asuh dalam program Genting ya. Artinya sudah bisa membuat kita mencerahkan pikiran kita. Mereka saja yang artinya Bapak kesibukannya tinggi tapi masih memberi peluang untuk membantu masyarakat. Barangkali kemarin ada yang bertanya-tanya, ini yang menangkap siapa ini? Padahal sebenarnya di sini memberikan bantuan kepada masyarakat, khususnya mereka yang ekonomi lemah ya, mereka-mereka yang disebut keluarga tadi yang beresiko stunting ya.
Tetap bersama kami akan kembali setelah jeda berikut ini. Kanal informasi dan inspirasi Terus Satu RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital. Kanal informasi dan inspirasi Terus Satu Ya, pendengar dan juga pemirsa RRI di YouTube kami ya, sudah ada yang bergabung di tanggapan YouTube RRI, gerakan yang luar biasa katanya dari Kejati Sulut. Selamat siang narasumber, mau tanya untuk dana korupsi yang disita negara kira-kira bisa dialihkan untuk cegah stunting saja sesuai undang-undang tentunya. Oke, lanjut lagi. Wah, ini luar biasa. Ada juga dari Pak Januar Kajari Talaut. Siap kami mendukung program Langsung genting. merespon Wah. ini. Ini luar biasa maskot kita kali ini Pak Kajati ya, terkait dengan program stunting. Ini dukung genting dari Bapak Kajati untuk Sulut bebas stunting menuju Indonesia Emas di tahun 2045. Pak Kajati, sebelum kita menunggu juga pendengar yang lain mau bertanya, kemarin kita melihat situasi kondisi lingkungannya kalau di Jambannya ini bahkan di tengah-tengah pemukiman warga begitu ya Pak ya, dan Bapak juga sempat pecek-pecek di situ, ada juga di sebelah itu lagi bikin-bikin kue dan lain sebagainya. Artinya kita melihat pada kondisi lingkungannya tidak mendukung. Apakah ada gerakan khusus terkait dengan tertib disiplin dalam bermukim begitu yang akan dikeluarkan oleh kejaksaan begitu terkait dengan menciptakan supaya lingkungan itu sehat barangkali Pak? Melihat dari kondisi kemarin ya, kita teredukasi juga di sana. Jadi saya juga berharap ya sekaligus mungkin daripada kita sekali jalan kita mungkin melalui beberapa faktor sekali ya. mendayung kita melalui beberapa pulau ya. Jadi mungkin sekaligus kita memberikan suatu saran masukan kepada masyarakat agar supaya menjaga kebersihan ya. Memang kemarin terus terang kita lihat kasihan ya, sama dengan Ibu Jen sempat kita berbicara kesehatan kalau dengan kebersihan begini mungkin kasihan anak-anak kita nanti ke depan. Jadi mungkin juga bagi mungkin nanti pejabat-pejabat yang mempunyai tugas mengenai kebersihan ini mungkin perlu diperhatikan, termasuk ya pembuangan sampahnya lah itu diperhatikan. Saya lihat kemarin sampah itu bertumpukan luar biasa ya, sampai saya berbicara kepada Ibu Jen, Bu gimana kasihan ini anak-anak tidurnya gimana gitu kan. Jadi saya sangat prihatin melihat kondisi daripada anak-anak kita, adik-adik kita serta ibu-ibu yang ada di situ supaya bisa menjaga juga kebersihan. Jangan sampai nanti bukannya kesehatan tapi penyakit yang kita dapat Pak, karena melihat kotoran dekat makanan juga luar biasa. Ini juga satu saran saya juga mungkin menjadi perhatian dari masyarakat. Mungkin ada yang mampu ya silakan aja turun tangan, karena terus terang kalau umpamanya nanti ada yang masyarakat mempunyai jiwa sosial bisa membantu ya lebih bagus lagi, sehingga dari Ibu Jen bisa meringankan hukuman beban supaya bisa apa yang kita inginkan, kebersihan terus kesehatan bisa dimiliki oleh anak-anak kita. Jadi ada edukasi khusus juga yang didapat ya begitu ya Pak ya, ketika kunjungan kemarin yang dilakukan Kajati sendiri bersama jajaran dan juga dari BKKBN. Pak, saya ke Ibu ya, Ibu Jen. Kemarin
orang kan pasti bertanya-tanya, kok jamban yang diberikan bukan masalah makanan atau obat-obatan, kok jamban? Terus bantuan kok dalam bentuk jamban, emang di setiap rumah tidak ada jambannya begitu. Mungkin bisa dijelaskan kenapa jamban menjadi program atau bantuan dari BKKBN melalui pemberian yang dilakukan oleh Kajati sendiri begitu, Bu? Iya, baik. Memang program gerakan orang tua asuh cegah stunting ini atau genting ya, dia ada 2 paket, 2 jenis, yaitu pertama paket nutrisi dan non nutrisi. Untuk nutrisi itu adalah makanan bergizi sehat seimbang, dan sempat kami bawa juga itu kemarin ya. Selain memberikan ada pembuatan jaman dari Pak Kejati, tetapi juga memberikan bantuan makanan bergizi sehat seimbang. Disesuaikan dengan usia atau umur. Nah, kemudian yang non nutrisi itu biasanya kita lihat kebutuhan keluarga. Nah, salah satunya ada jamban yang masuk kriteria fasilitas sanitasi. Dan fasilitas sanitasi sudah ada apa tidak? Karena itu akan mempengaruhi kesehatan seperti yang disampaikan Pak Kejati tadi. Walaupun kelihatan mungkin pakaiannya bagus, tetapi belum tentu rumahnya ada jamban atau tidak, tempat tidurnya sesuai atau tidak, apalagi 18 orang satu rumah gitu ya, dengan ukuran rumah yang sangat kecil. Nah, itu sudah tidak memenuhi kriteria sehat. Kemudian kita lihat lagi fasilitas pelayanan kesehatannya terjangkau atau tidak. Nah, kalau di Manado pasti semua sudah ada, saya yakin. Tinggal bagaimana memberikan parenting edukasi kepada keluarga-keluarga tersebut untuk datang ke posyandu, untuk datang ke puskesmas. Dan saya yakin pemerintah Kota Manado sudah banyak berbuat, tinggal bagaimana kita merubah mindset masyarakat, bagaimana hidup sehat, hidup bersih, kemudian juga untuk kontrol kesehatan ke fasilitas kesehatan. Dan yang terakhir tentunya lewat program genting ini adalah edukasi, Pak. Edukasi kepada keluarga-keluarga yang mungkin belum paham apa yang sesuai dengan harapan ya. Ternyata mereka membutuhkan ini. Mungkin mereka berasal dari keluarga muda barangkali ya, yang mungkin tingkat pendidikannya, pemahamannya masih kurang, perlu lagi ditambah. Dan ini menjadi tugas juga kami lintas sektor terkait ya, bagaimana mengedukasi secara bersama-sama, termasuk di dalamnya ada yang namanya tim pendamping keluarga. Nah, tim pendamping keluarga ada Ibu Bidan, makanya kemarin Ketua IBI juga hadir ya Pak, bersama-sama. Dan ini juga menjadi bagian penting untuk masukan ke mereka, menggalakkan kembali tim pendamping keluarga yang terdiri dari bidan, kader KB maupun kader kesehatan. Nah, kolaborasi yang bagus ini tentunya perlu ada kesinambungan, tidak putus sampai mungkin pergantian pemerintahan atau pergantian tahun, tetapi terus dievaluasi, dipantau, dan kami selalu melaporkan ke pemerintah pusat. Itu saja, Pak. Baik. Ini kemarin juga kalau melihat ya, ada ini yang faktor berisiko stunting keluarga ya, ibu yang masih umur 19 tahun tapi sudah 3 anak, betul itu Bu? Betul. Betul berarti sekali. dia menikahnya masih muda. Nah, Mungkin ada kejaksaan ini program masuk sekolah nih Pak, apakah ada penyuluhan khusus begitu kepada, berarti kan mereka masih 16 tahun, masih 14 tahun. Betul. Kalau mau dilihat dari umur, kalau anak 3 anak umur 19 tahun berarti 16 selisihnya tahun. satu tahun Iya, satu tiap tahun tahun begitu ada setiap tahun. melahirkan. Melahirkan masih umur 16 tahun, masih sekolah berarti Iya. Pak ya. Dan apakah itu juga akan masuk dalam program penyuluhan kepada jaksa-jaksa yang akan melaksanakan program masuk sekolah begitu Pak? Karena kan ini berarti umur-umur yang masih bersekolah untuk ibu yang kemarin itu. Salah satu contoh kasusnya begitu. Ya, jadi benar Pak. Jadi sebenarnya kita dalam penegakan hukum saja juga sudah banyak kita lakukan penyuluhan, termasuk salah satunya untuk pencegahan perkawinan dini di bawah umur. Iya, betul. Sesuai dengan undang-undang perkawinan. Jadi kita bekerja sama dengan beberapa instansi terkait, kita memberikan penyuluhan agar tidak terjadi perkawinan dini seperti kemarin kita lihat, anaknya masih kecil-kecil, umur masih 19 tahun tapi sudah punya 3 anak yang masih kecil-kecil, sehingga gizinya itu tidak terlayani dengan baik. Dan kejaksaan sudah lama menjalankan itu. Jadi semua kegiatan-kegiatan bukan saja berupa penegakan hukum, tapi kami juga konsisten di memberikan dukungan supaya tidak terjadi perkawinan di bawah umur. Kasus-kasus anak juga kan terjadi Pak, banyak pelecehan seksual, perzinahan dan lain sebagainya. Ini kan artinya mereka juga yang termasuk tergolong faktor resiko stunting ya, kalau kita melihat anak diperkosa dan itu akhirnya dimasukkan dalam kasus perkara hukum begitu.
Apa juga nanti akan dilakukan pendampingan khusus dari barangkali jaksa wanita kepada perempuan-perempuan tersebut? Ya, Begitu, jadi Pak? memang itu sudah berjalan, Pak. Jadi untuk masalah pendampingan anak yang terhadap kekerasan itu jelas kita sudah lakukan, termasuk tadi kita sudah melakukan RJ terhadap anak-anak yang dilakukan penganiayaan terhadap orang tuanya, baik orang bukan orang tuanya. Itu tadi kebetulan kita baru saya ke sini, itu ada 2 perkara yang sudah kita selesaikan dan alhamdulillah bisa diselesaikan secara musyawarah sehingga tidak dilanjutkan ke persidangan dengan catatan bahwa ada surat pernyataan bahwa dari pihak tersangka tidak melakukan atau tidak mengulangi lagi perbuatannya dan ancaman hukumannya tidak melebihi dari 5 tahun dan tidak mengulangi perbuatannya, dan ini barusan kita selesaikan. Alhamdulillah ini sudah berjalan dengan baik. Tinggal mungkin bisa nanti ditingkatkan lagi bagaimana ke depannya. Jadi kejaksaan itu bukan saja melakukan penegakan hukum, tapi bagaimana juga bisa bersifat berjiwa sosial kepada masyarakat. Restoratif justice itu yang menjadi pelaksanaannya, begitu, Pak? Iya, benar. Disingkat dengan RJ, Pak, itu namanya. Iya. Oke. Jadi untuk Anda bisa memahami ya bagaimana kita melakukan pencegahan terkait dengan stunting ini. Kejaksaan sendiri sudah melakukannya, bahkan menjadi orang tua asuh di dalamnya, dan BKKBN terus mendorong untuk melakukannya. Nah, saya ke BKKBN, Bu, melihat dari kasus-kasus juga ya. Mereka ini terjadi tindakan kejahatan, ada sih yang memang tidak terencana tapi terjadi yang namanya pelecehan seksual atau barangkali pemerkosaan yang ternyata mereka itu berisiko juga untuk melahirkan atau anak stunting begitu, apalagi tidak tanggung jawabnya orang tua yang lebih dibutuhkan itu. Bagaimana, Bu? Ya, memang kalau dari BKKBN atau sekarang dikenal dengan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, kami sudah jalan juga program-program yang langsung mengena kepada remaja, bahkan orang tua dari remaja tersebut. Programnya kalau untuk remaja adalah Pusat Informasi Konseling Remaja atau disingkat dengan PIKR. Nah, itu ada 2 jalur, yaitu jalur pendidikan di semua sekolah dan jalur masyarakat dengan lintas sektor kelurahan desa yang ada, dengan pembentukan duta remaja yang ada di seluruh 1871 yang ada di Provinsi Sulawesi Utara ya, desa kelurahannya. Dan untuk orang tua kami ada program yang namanya Bina Keluarga Remaja. Jadi keluarga-keluarga yang memiliki anak remaja. Nah, ini semuanya ada di 15 kabupaten kota. Nah, 15 kabupaten kota melalui Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana telah membentuk kelompok-kelompok seperti ini. Dan ini sangat bermanfaat, terberdayakan baik, sehingga tersosialisasikan bagaimana usia ideal ya, ideal untuk menikah ya. Kalau untuk wanita 21 tahun, laki-laki 24 tahun, dengan kata lain sudah selesai kuliah, memperoleh pekerjaan dan siap untuk membentuk keluarga. Nah, tentunya ini juga program-program terkait dengan kekerasan kami bekerja sama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak secara bersama. Mereka juga ada forum anak di mana bagaimana mencegah pernikahan usia anak ya, jangan sampai menikah di bawah 19 tahun, tetapi idealnya 21 untuk wanita dan untuk laki-laki 24 tahun ke atas. Nah, program-program kolaborasi ini juga tentunya akan menurunkan angka stunting di Provinsi Sulawesi Utara, karena memang ketika beberapa dekade yang lalu ya, pasca Covid ya, memang juga ada pengaruh ya, Pak. Betul. Masa Covid kemarin ada sedikit peledakan usia anak ya, terutama menikah di usia yang belum ideal, sehingga ini juga benar yang disampaikan tadi, memberikan kontribusi kehamilan yang tidak diinginkan. Karena masih anak-anak, masih remaja, mereka tidak tahu asupan selama hamil. Jadi tentunya ini juga akan beresiko melahirkan anak stunting, dan itu bukan bicara konsep saja, tetapi betul-betul real ada di beberapa kabupaten kota, yang sehingga angka usia remaja yang melahirkan 15 sampai 19 tahun itu meningkat atau ASFR. Nah, ini betul-betul ada datanya. Namun dengan beberapa dekade kita lewati, semua lintas sektor terkait, baik pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah terus menggalakkan program-program pencegahan stunting melalui
calon pengantin, dan ini sudah diedukasikan di seluruh 15 kabupaten kota seperti itu. Berarti kalau Anda mau menikah harus berencana dulu Betul, ya. makanya berencana itu Jangan keren. asal-asalan begitu. Iya. Nanti kita akan menciptakan untuk generasi emas di tahun 2045 ini memang betul-betul mulai dari sekarang begitu ya. Dan di bagian-bagian terakhir ini ya Pak Kajati, ada yang dibawa mungkin catatan-catatan khusus terkait dengan bagaimana kita melakukan pencegahan stunting, mengajak kepada masyarakat, dan juga barangkali dari kejaksaan sendiri, personil-personilnya juga melakukan gebrakan yang sama dalam hal serentak begitu di seluruh kabupaten kota di Sulawesi Utara untuk menggandeng bersama-sama dengan BKKBN. Barangkali juga RRI terlibat di dalamnya untuk dipanggil sebagai media ya, sebagai media publikasi. untuk menyampaikan bagaimana kemudian kita sama-sama pencegahan stunting, bagian dari pentahelix katanya Ibu Jane tadi. Silakan Pak Kajati. Oke, terima kasih. Saya hanya menghimbau ya, karena terus terang jabatan itu hanya sementara dan kita hidup juga hanya sementara. Banyak-banyaklah berbuat kebajikan sebelum dipanggil oleh Yang Maha Kuasa, ya kan? Kalau kita berbuat baik itu akan menjadikan tabungan kita di akhirat. Jadi saya menyampaikan sekaranglah saatnya kita berbuat kebaikan. Mari teman-teman kejaksaan, mulai dari saya, terus asisten, terus teman-teman Kajari, terus pejabat-pejabat Forkopimda, terus dengan pejabat kepala dinas maupun pengusaha-pengusaha yang masih mampu, marilah kita berbuat sosial kepada tidak usah jauh-jauh lah, mumpung dari Ibu Jen ini sudah mau melakukan pendataan, mari kita dukung supaya gerakan stunting ini bisa berjalan dengan baik. Saya kira tidak banyak saya sampaikan, silakan dimaknai sendiri bagi teman-teman semuanya, semoga ini bermanfaat. Baik, oke. Ditambahkan Ibu Jane terkait dengan bagaimana program stunting kita cegah bersama-sama. Kajati sudah menjadi orang tua asuh dalam program Genting begitu. Iya, harapan kami berikutnya ada Kejati-Kejati berikutnya yang memiliki sosok yang murah hati ya, seperti Pak Kejati ya. Ini luar biasa berkah ya Pak, dunia dan akhirat gitu. Dan tentunya harapan kami ke depan bagi Bapak Ibu calon orang tua asuh yang mungkin terespon dengan publikasi saat ini ya, ketika kita audiensi saat ini, mari kita bergabung bersama-sama. Kami BKKBN menyiapkan data banyak Bapak Ibu. Masih ada keluarga-keluarga menunggu mana orang tua asuh kami untuk dijadikan orang tua asuh, membantu mereka. Jadi kami menyiapkan data, kami juga menyiapkan linknya, portal peduli gentingnya, bahkan kami bekerja sama dengan pemerintah provinsi dan daerah. Pendataan keluarga yang setiap tahunnya kami siapkan itu selalu diupdating terus sehingga sasarannya betul-betul tepat, dan tentunya ini memaknai apa yang disampaikan oleh Pak Kejati bahwa tentunya mari kita berbuat baik. Kita tidak mampu merubah dunia ini ya secara langsung, tetapi paling tidak kita bisa merubah diri dengan menjadi berkah bagi banyak orang. Dan tentunya bukan juga mencari yang paling terbaik, tetapi paling minimal kita menjadi orang yang baik untuk mereka yang membutuhkan. Itu dulu dari kami. Terima kasih. Luar biasa ya. Hari Senin nanti RRI juga akan membagi berkat kepada sesama begitu lewat program bersama dengan Basnas, Badan Amir Zakat Nasional, dan besok juga ada kegiatan Pasar Murah. Pak Kajati mau sama-sama Pak untuk bantuan bersama dengan RRI, penyerahan bantuan ini difasilitasi juga oleh Badan Amir Zakat Nasional selain dari program stunting begitu pemberian bantuannya. Insya Allah. Oke, mau sama-sama Pak hari Senin. Insya Allah kalau dilihat kegiatan longgar ya, karena ini saja kegiatan kita ini terus terang rencananya kan tadi pagi jam 9 kalau tidak salah ya. Karena banyak kegiatan luar biasa ini, terus terang ada beberapa rapat, terus ada tadi RJ, terus ada beberapa kegiatan mengenai penanganan perkara korupsi, itu harus saya selesaikan semua. Dan kalau memang ada waktu, saya kira kalau kita berbuat kebaikan setiap saat kita selalu siap. Iya, RRI membuka untuk dalam bentuk dana maupun juga natura ya bagi yang ingin membagikan berkat kepada sesama kita, karena kita juga bekerja sama RRI dengan Basnas. Barangkali juga dari BKKBN mau bersama-sama memberikan bantuan kepada masyarakat untuk menerima zakat atau apa begitu. Prinsipnya kami siap Pak.
Ya, Oke. kapan saja karena walaupun tidak harus dari pimpinan, tetapi ada jajaran yang ikut bersama, termasuk juga kami dari komunitas ya BKKBN secara pribadi tentunya Yang mau bersyukur dengan disumbangkan adanya begitu ya. RRI ya terima kasih. Dan ini juga bukan hanya sekedar kita berkolaborasi, tetapi mudah-mudahan ada juga orang tua asuh, ada juga yang pemberi Memberi berkah bantuan. ya, memberikan bantuan apalagi berkah Ramadan kali ini. Terima Jadi kasih. fasilitator untuk pemberian Betul. bantuan ya. Betul. Jadi ditunggu ya Pak Kajati kalau memang Ya, ada makasih. waktunya untuk pembagian bantuan kepada masyarakat melalui RRI dan juga Basnas dan dari BKKBN juga ditunggu Oke, ya. Hari Senin program tersebut akan jalan. Besok kita akan basar juga, pasar murah RRI dalam rangka Lebaran. Ini kita bantu-bantu masyarakat banyak ya Pak. Bukan hanya stunting tapi dalam program Lebaran maupun Ramadan. Baik, terima kasih banyak untuk Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara Bapak Dr. Andi Muhammad Taufik SHMH CGCAE atas waktunya sudah bersama-sama dengan RRI Pak, sudah menjadi kasih. orang tua asuh bagi beberapa orang anak yang berisiko stunting. Terima kasih Pak. Kasih sama-sama. Sama-sama. Dan Ibu Dr. Jenny Yola Winokan MHP, Kepala Perwakilan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atau Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Kemenduk Bangga BKKBN Sulawesi Utara. Terima kasih Bu sudah hadir bersama-sama Iya. dengan RRI. Terima kasih. Oke, tetap waktu lain kesempatan lain pasti kita akan bersama-sama begitu ya untuk bersama-sama kita lakukan bersama pencegahan stunting di daerah Sulawesi Utara. Pak, terima kasih Ibu sekali lagi ya. kasih banyak. Sukses selalu Pak. Amin. Untuk berikutnya barangkali akan lanjut lagi dengan kegiatan atau program-program lain bersama dengan RRI. Akhirnya dari belakang perangkat siar saya Hendra, saya yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan ingat RRI terus mengudara untuk Indonesia. Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya.